Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas saham IPO dari PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk dengan kode ticker SPRE. PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk adalah produsen perlengkapan kamar tidur terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat yang didirikan sejak tahun 2001. SPRE menawarkan beberapa produk kamar tidur seperti spray, bed cover, bantal dan guling, serta aksesoris rumah tangga. Mereka mengawali usaha dari konveksi skala mikro dengan lokasi produksi di Padang. Dan pada tahun 2015, perseroan berubah menjadi sebuah bisnis berbadan hukum berbentuk PT dengan bisnis utama sebagai produsen perlengkapan kamar tidur yang memiliki pusat produksi di Kota Padang. Saat ini, perusahaan punya 2 pabrik yang berlokasi di Padang dan Pekanbaru. Selain untuk menambah kapasitas produksi, mereka juga membuat kedua pabrik ini untuk menjangkau pangsa pasar di kedua daerah tersebut. Nah, SPRE bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan kegiatan usaha utamanya seperti yang pertama, industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga seperti selimut, spray, taplak meja, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah industri bantal dan sejenisnya seperti pembuatan bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perdagangan besar tekstil, yaitu perdagangan besar hasil industri tekstil seperti bermacam-macam tekstil atau kain, kain batik, dan lain-lain. Saat ini, perseroan menjual produknya melalui online dan offline, mulai dari pembukaan gerai secara mandiri, penjualan melalui agen penjual, website, sosial media, Car Free Day, booth di bazar, dan canvassing. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki 6 gerai resmi yang tersebar di Kota Padang dan Pekanbaru dengan lebih dari 600 agen penjual dan official channel di berbagai sosial media dan marketplace seperti Instagram, Facebook, TikTok, Shopee Mall, Tokopedia, dan Lazada. Pelanggan dari perseroan berupa pelanggan retail yang belanja ke toko, pelanggan online melalui marketplace, dan pelanggan agen penjualan. Nah, berikut ini adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh SPRE. Mereka memiliki merek bernama Soraya Bedsheet, di mana melalui merek ini mereka menjual produk-produk seperti spray, bed cover, serta aksesoris rumah tangga. Nah, SPRE memiliki keunggulan produk di mana produk mereka sudah berstandar SNI dan merupakan satu-satunya perusahaan spray yang mendapat standar nasional Indonesia atau SNI, dan juga ISO 9001-2015 di Indonesia. Dan yang kedua, mereka juga mengikuti selera masyarakat Sumatera. Jadi mereka ini memang target pasarnya mayoritas adalah masyarakat di Sumatera, dan untuk menyesuaikan dengan selera orang-orang di Sumatera, mereka juga melakukan riset sehingga bisa masuk ke keinginan dan selera dari orang-orang di Sumatera. Selanjutnya kita ke persaingan usaha. Jadi memang di Indonesia tentunya nggak hanya mereka saja yang menjual produk-produk ini. Dan ada 2 merek yang terkenal selain merek mereka, yaitu adalah merek spray dari Kintakun dan My Love. Tetapi kedua produk ini fokusnya di Pulau Jawa, sedangkan Soraya berfokus di wilayah Sumatera. Nah, di bawah ini adalah perusahaan yang sudah listing di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia, namun beberapa perusahaan ini bergeraknya di industri yang berdekatan, jadi bukan menjual persis yang seperti mereka jual, yaitu spray, bed cover, dan lain-lain. Seperti PT Indorama Sintetik Tbk ini, mereka adalah produsen tekstil, lalu PT Ban Brothers Tbk adalah perusahaan manufaktur garmen, PT Eratex Jaya ini merupakan manufaktur pakaian jadi, PT Trisula itu pembuatan tekstil dan garmen, PT Golden Flower adalah manufaktur garmen, dan PT Sejahtera Bintang Abadi perusahaan tekstil dari Bandung. Nanti selanjutnya akan saya bahas tentang perbandingan valuasi dengan SPRE. Sekarang kita ke laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca. Di sini perusahaan menunjukkan laporan keuangan mereka dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Dan bisa kita lihat di sini total aset mengalami peningkatan, dan untuk total liabilitas mengalami penurunan. Dan untuk utang jangka pendek mereka juga menurun karena berdasarkan data yang ada di prospektus, ada penurunan dari utang lain-lain yang sudah dibayar di 2022. Sedangkan utang jangka panjangnya ada mengalami sedikit kenaikan. Nah, untuk total ekuitas,
Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan di 2023 karena adanya peningkatan modal saham. Jadi pemegang saham itu menyetor modal ke perusahaan, dan di tahun 2023 juga ada pembagian dividen, tapi para investor menjadikan itu sebagai modal disetor, sehingga modal saham ini meningkat dari 500 juta menjadi 14 miliar. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat di sini penjualannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan juga laba bersih atau net profitnya mengalami peningkatan yang lumayan tinggi. Dan berdasarkan prospektus dari tahun 2021 ke 2022, net profitnya atau laba bersih mengalami peningkatan sekitar 300%, dan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 200%. Jadi memang peningkatannya cukup signifikan, dan di sini katanya peningkatan ini terjadi karena penjualan offline dan online di Sumatera Barat dan juga Riau, serta ada penambahan toko di Riau. Itulah yang menyebabkan penjualan dan net profit perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, berikut ini adalah detail penjualan di tahun 2022 dan juga 2023. Bisa kita lihat, jadi mayoritas penjualan itu bersumber dari spray set, di mana di tahun 2022 penjualannya sekitar 7 miliar dan di 2023 meningkat menjadi 36,7 miliar. Nah, selanjutnya untuk presentasi jumlah penjualan, mayoritas di tahun 2022 itu dari Sumatera Barat. Tapi 2023 karena mungkin ada penambahan toko baru di Riau, akhirnya Riau pun meningkat cukup signifikan, bahkan jadi lebih tinggi daripada penjualan di Sumatera Barat. Tapi memang bisa kita lihat di sini berarti target market dari SPRE ini memang mayoritas dari Sumatera Barat dan Riau. Mereka belum benar-benar ekspansi ke seluruh Sumatera. Jadi mungkin itu yang bisa kita jadikan catatan kecil. Selanjutnya kita ke saham yang ditawarkan. Jadi jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak-banyaknya 240 juta lembar saham, dan atau sebanyak 30% dari total modal disetor. Untuk harga penawaran berkisar dari 120 sampai dengan 130 rupiah. Jadi total dana yang nanti akan diraup sebanyak-banyaknya 31,2 miliar rupiah. Untuk rencana penggunaan dana, sekitar 83,33% akan digunakan untuk membeli persediaan kebutuhan bahan baku produksi seperti kain katun CFC, dakron, busa, dan recycling. Dan sekitar 16,67% akan digunakan untuk membeli mesin baru dan kendaraan operasional, yang terdiri dari sekitar 71% akan digunakan untuk pembelian mesin untuk menunjang kegiatan produksi seperti mesin jahit pleating, mesin bed cover, mesin jahit, dan lain-lain. Dan sekitar 29% akan digunakan untuk pembelian kendaraan operasional berupa truk 2 unit dan kendaraan operasional 1 unit. Menurut saya tujuan penggunaan dana ini kurang bagus karena sebagian besar itu untuk operational expenditure atau OPEX, jadi memang untuk pembelian bahan baku dan sedikit untuk CAPEX atau penambahan mesin. Berarti memang kebutuhan dana IPO ini bukan untuk ekspansi bisnis, mayoritas dana yang digunakan nantinya. Selanjutnya kita ke struktur permodalan setelah penawaran umum. Di sini bisa kita lihat, jadi pemegang saham terbesar itu dimiliki oleh Bapak Riza Ramawi sebesar 27,83%. Lalu ada satu perusahaan yaitu PT Galaxy Investama Corpora sebesar 17,5%. Selanjutnya ada Bapak Rido Ferman Satrio sebesar 14,18%. Ada Ibu Dwi Rista Utami 7,18% dan Ibu Marvetra sebesar 3,33%. Dan untuk masyarakat nanti 30%. Berikut ini adalah Dewan Komisaris dan juga Direksi dari SPRE. Jadi untuk komisaris utamanya adalah Ibu Marvetra yang juga merupakan salah satu pemegang saham di SPRE. Lalu komisaris independen yaitu Bapak Ilham Aldelano Azre. Beliau ini adalah seorang tenaga ahli DPRD Sumbar dan juga dosen tetap di Universitas Andalas. Dan untuk direksi utama adalah Bapak Riza Ramawi. Direkturnya selanjutnya adalah Ibu Dwi Rista Utami dan Bapak Rido Ferman Satrio. Mereka bertiga ini juga pemegang saham dari SPRE, sedangkan untuk Ibu Celia Stuti tidak salah satu pemegang saham SPRE.
Nah, ada 4 orang di sini yang memiliki hubungan kekeluargaan. Jadi Ibu Marvetra ini adalah ibu dari Bapak Rizet, Ibu Dwi, dan juga Bapak Rido Ferman. Jadi memang bisa dikatakan perusahaan ini perusahaan keluarga. Oke, selanjutnya kita ke valuasi. Jadi karena di prospektus tidak ada laporan keuangan untuk kuartal 2024, jadi profitnya saya proyeksikan meningkat 50%. Mengingat di 2023 ada peningkatan profit sebesar 373% untuk tahun 2022, dan di 2023 sebesar 224%. Nah, di sini bisa kita lihat untuk PER dan PBV-nya di kisaran 23,6 dan 2,1. Dan untuk ROE-nya itu sekitar 9%. Jadi menurut saya perusahaan ini cenderung standar untuk ukuran saham IPO, dan katanya memang juga perusahaan dengan skala yang tidak terlalu besar karena memang market cap-nya antara 96 sampai dengan 104 miliar. Nah, berikut ini adalah perbandingan valuasi dengan perusahaan sejenis yang sudah listing di Indonesia sebelumnya. Bisa kita lihat di sini untuk INDR PER-nya itu minus 3,88%, PBV 0,29, dan ROE-nya minus 11,7%. Dan untuk PBRX PER-nya di minus 9,43 dan PBV 0,06, ROE di minus 0,6%. Mungkin di sini yang lumayan itu ERTX, jadi PER-nya di 9,07, PBV 0,74, dan ROE di 8,1. Begitu juga dengan TRIS 16,52, PBV-nya di 1,22, dan ROE di 7,4%. Sedangkan untuk Polu, dia PER-nya di minus 11,42, PBV 2,48, dan ROE di minus 21,7%. Nah, sedangkan SPRE di sini PER-nya itu di 23,6, PBV di 2,1, dan ROE di 9%. Jadi memang kalau kita bandingkan juga dengan perusahaan sejenis, memang untuk PER-nya dia tergolong lumayan tinggi, sedangkan untuk PBV pun kedua tertinggi ya setelah Polu, tapi untuk ROE-nya dia lumayan. Bahkan yang tertinggi ROE-nya yaitu di 9%. Jadi menurut saya valuasi dari perusahaan ini cenderung standar untuk ukuran saham IPO. Berikut ini adalah underwriter dari SPRE, yakni oleh PT MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Jadi di tahun 2023 ada sekitar 3 saham yang dikawal oleh EP, dan di tahun 2024 ada 2. Dan di sini bisa kita lihat ada yang ARA sahamnya seperti SMIL, UDNG atau UDANG, dan juga SMLE yang 2 kali ARA. Tapi ada juga yang ARB, bahkan seperti MSIE ini 5 kali ARB, dan yang terakhir baik itu 1 kali ARB. Nah, untuk saham baik ini awalnya dibuka di harga atas, barulah turun ke harga ARB-nya. Oke, sampai juga kita ke kesimpulan. Jadi menurut saya perusahaan ini sektor usahanya kurang menggiurkan dan juga memiliki persaingan yang cukup tinggi. Lalu untuk penjualan dan laba bersih perusahaan ini meningkat cukup signifikan di tahun 2022 dan 2023, tapi karena belum ada laporan keuangan kuartal 2024, jadinya memang kita belum mengetahui bagaimana penjualan di tahun 2024 ini. Lalu untuk perbandingan valuasi dengan perusahaan sejenis, menurut saya cenderung standar. Penggunaan dana IPO juga kurang bagus karena mayoritas untuk OPEX dan sisanya baru untuk CAPEX. Dan track record underwriter-nya cenderung mix. Ada yang ARA dan ada juga yang ARB. Kemungkinan saya akan ikut pemesanan saham IPO ini, tapi kalau nanti dia listing dengan saham yang lain, mungkin saya akan skip. Mengingat track record underwriter-nya yang tadi sudah saya sebutkan, yang cenderung mix, dan juga market cap-nya yang tidak terlalu besar. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ciao!